Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa artinya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakannya karena adanya tuntunan dalil dari Allah, dan kita melaksanakannya karena kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah, baik itu kesyirikan, kebid'ahan, ataupun dosa-dosa besar yang lain. Kita tinggalkan itu semua karena adanya larangan yang tegas dari Allah Azza wa Jalla, dan kita meninggalkannya karena rasa takut kita akan azab Allah, akan siksa Allah di neraka wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi informasi yang menyebar dengan begitu cepat. Kita hidup di tengah banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, mengeluarkan ide-ide mereka, dan mereka sebarkan hal tersebut di tengah-tengah manusia. Kita mendapati orang-orang menulis apapun yang ingin dia tulis, bukan hanya dalam permasalahan-permasalahan duniawi, namun juga dalam permasalahan-permasalahan agama. Mereka berani untuk menulis apa-apa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani menulis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Al-Quran, dan tentang agama tanpa dilandasi dengan ilmu, tanpa memiliki bekal ilmu sama sekali. Kita hidup di zaman orang-orang yang disifati yu'jab bira'yihi. Mereka takjub dengan pendapat-pendapatnya, bahkan mereka sedih apabila pendapat-pendapatnya, tulisan-tulisannya tidak disenangi atau tidak dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak heran apabila terutama di negeri kita banyak bermunculan orang-orang yang berani berbicara tentang agama, tidak memiliki kapasitas ilmu tentang agama, namun lancang berbicara tentang agama, lancang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika berbicara tentang masalah duniawi, mereka berhati-hati. Ketika ditanya tentang masalah-masalah ekonomi, ditanya tentang masalah-masalah medis, dia nggak berani sembarangan berbicara karena dia tahu bahayanya. Namun ketika dia ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama, dia lancang berfatwa, lancang berbicara tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Allah tanpa dasar landasan ilmu. Inilah yang difirmankan Allah Azza wa Jalla.
tentang jebakan-jebakan syaitan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan menyeru kalian untuk melakukan keburukan, melakukan kekejian, dan agar kalian berbicara tentang Allah, berani berbicara tentang agama Allah, mala ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Oleh karena seorang muslim wajib untuk memiliki filter, wajib untuk memiliki timbangan bagaimana menimbang ucapan-ucapan manusia yang beredar sekarang, bagaimana menimbang agama ini, mana yang dikatakan hak, mana yang dikatakan batil. Seorang harus memiliki mizan, harus memiliki timbangan. Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan tentang mizan, timbangan yang syar'i, barometer yang benar dalam menimbang segala sesuatu realita yang kita dapati di zaman kita sekarang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi ta'ala, sesungguhnya yang dijadikan barometer dalam menetapkan kebenaran hukum dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah wa haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, wa fahmi salafi hadhil ummah, dan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usul tsalatsa la nassan wala istinbatan bihal. Intaha kalamu rahimahullahu taala. Maka tidak boleh seorang menetapkan suatu hukum di dalam agama. Seorang tidak boleh mengambil barometer-barometer yang lain selain tiga hal ini: kitabullah, sunnah Nabi, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan ma'asyiral muslimin, muncul di zaman sekarang timbangan-timbangan, barometer-barometer yang tidak syar'i. Sebagian orang rusak barometernya, menimbang sesuatu dengan timbangan yang rusak. Di antaranya yang pertama yang sering banyak diyakini oleh sebagian orang sebagai barometer dalam beragama, yaitu al-aktsariyah. Bahwasanya kebenaran itu ada pada mayoritas. Kebenaran itu ada pada kebanyakan orang. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau kita ingin tahu mana yang benar, maka lihat jumlahnya. Lihat bagaimana kebanyakan orang. Kalau dia berada di atas mayoritas, maka itulah kebenaran. Dan juga tabiat manusia yang memang tidak mau anti mainstream. Tabiat manusia ingin dia mengalir, ingin dia ikut arus, sehingga gak mau tatkala dia harus melawan arus, tatkala dia harus anti mainstream. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap bahwasanya hal ini adalah kebenaran karena banyaknya orang yang melakukannya. Bahwasanya dai ini, ustadz ini, kelompok ini, organisasi ini di atas kebenaran dengan landasan bahwa pengikutnya banyak, bahwa dia adalah mayoritas. Ini adalah timbangan yang rusak. Ini adalah timbangan yang keliru. Yang pertama disebabkan karena Allah Azza wa Jalla banyak mencela mayoritas di dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila kalian mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang bukan barometer bahwasanya itu adalah kebenaran. Namun kembali kepada kaidah yang pertama, barometer kebenaran adalah ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafus salih. Kebenaran diukur dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Demikian juga kalau kita melihat para pengikut Nabi dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang minoritas, bukan mayoritas. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza faratan nur." Ketika azab kami datang kepadamu wahai Nabi Nuh, maka angkutlah setiap pasangan-pasangan satu-satu dan juga keluargamu dan orang-orang yang beriman bersamamu. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan,
wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam kecuali hanya sedikit, kecuali hanya minoritas. Artinya mayoritas justru tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian juga iblis tatkala bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh ya Allah, aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Aku akan datangi mereka dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan kau ya Allah, tentu tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Artinya mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Justru sedikit orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran dengan jumlah minoritas, bukan dengan jumlah mayoritas. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi SAW mengatakan, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Nabi mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 pemikiran-pemikiran. Mereka semuanya terancam di dalam neraka karena kesesatan-kesesatan mereka. Illa wahidah, kata Nabi SAW. Kecuali hanya satu yang selamat. Para sahabat bertanya, qila, qalu ya Rasulullah, manhum? Siapakah yang satu ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah. Merekalah yang disebut dengan al-jamaah, yaitu kata Nabi dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Yaitu mereka yang mengikuti pemahamanku, mengikuti akidahku, mengikuti sunnahku. Itulah yang dikatakan selamat oleh Nabi SAW. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud. Tatkala menyebutkan tentang perpecahan umat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq. Yang disebut dengan jamaah di dalam hadis tadi adalah siapapun yang berada di atas jalan kebenaran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Meskipun kau seorang diri, meskipun kau sendirian, namun kalau kau berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi, kaulah yang dikatakan berjamaah dalam hadis tadi. Meskipun kau seorang diri dan meskipun mayoritas manusia menyelisihimu, meskipun kau berbeda, anti mainstream dengan setiap orang yang kebanyakan di atas muka bumi ini, sepanjang kau berpegang dengan kitabullah dan sunnah dan pemahaman para salafus soleh, kaulah yang dikatakan al-haq. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing. Demikian Nabi SAW. Ketika pertama kali mendakwahkan Islam, Nabi minoritas, mayoritas manusia ketika itu berada di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lambat laun Islam yang dibawa oleh Nabi SAW menjadi banyak, menjadi besar, menjadi mayoritas. Namun Nabi mengatakan wasayaudu ghariban. Islam yang murni dibawa oleh Nabi SAW kelak akan kembali dalam kondisi asing. Dan itu realita yang kita dapati di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin. Bukan Islam seperti mayoritas manusia, tapi Islam yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah Islam yang murni, yang sebagaimana dahulu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kembali dalam kondisi asing, kembali dalam keterasingan di zaman kita sekarang. Namun Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Namun beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang terasing itu, orang-orang yang tetap berpegang dengan sunnah, tetap berpegang dengan kitabullah, dengan manhaj pemahaman para sahabat Nabi SAW. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Laits ibn Sa'ad, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ila adami sihhati tariqatihi.
li'anna ahlal haqqi qillah wa hum fi ghurbah. Seorang ulama yang bernama Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya mayoritas atau sesungguhnya banyaknya pengikut seseorang, banyaknya followers seseorang, justru itu adalah tanda bahwasanya dia berada di atas jalan yang tidak benar. Ketika kita melihat ada seorang dai, ada seorang ustadz memiliki followers yang banyak, memiliki pengikut yang banyak, jangan serta-merta kita menjudge, menghukumi bahwasanya sang dai pasti di atas kebenaran dengan dasar dia pengikutnya banyak. Kalau pengajian banyak yang hadir, bahkan sampai penuh sesak masjidnya, atas dasar itu kau hukumi sang dai pasti di atas kebenaran? Tidak. Justru itu tanda, meskipun kita nggak boleh memvonis, itu justru tanda, ada isyarat kalau dia berada di atas jalan yang tidak benar. Dengan dia menghalalkan segala cara, dengan dia berdakwah menyenangkan para jamaahnya, menyembunyikan yang hak, tidak mau menegaskan akidah yang hak. Yang penting jamaah senang, yang penting bikin jamaah tertawa, yang penting bikin jamaah suka sama dia. Maka pantas kalau dia mengikuti followers yang banyak. Karena apa yang dia sampaikan tidak objektif, apa yang dia sampaikan tidak proporsional. Namun kalau dia tegaskan tentang akidah yang hak, dia tegaskan tentang tauhid, dan dia perangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tegaskan tentang sunnah, dan dia perangi kebid'ahan-kebid'ahan, pasti banyak manusia yang mencelanya, banyak manusia yang membulinya, banyak manusia yang tidak lagi respect sama dia. Namun itulah sunnatullah, itulah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dia tidak mencari ridha manusia, namun dia mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kekeliruan-kekeliruan sebagian orang dalam beragama, dalam menjadikan barometer kebenaran adalah yaitu dengan melihat apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh nenek moyang ataukah tidak. Mereka menganggap bahwasanya apa yang datang dari nenek moyang itulah nilai-nilai kebenaran. Sedangkan yang menyelisihi nenek moyang, menyelisihi tradisi, menyelisihi adat istiadat, mereka menganggap itu bukanlah tolak ukur kebenaran. Kebenaran ada pada tradisi, kebenaran apa yang diamalkan oleh para nenek moyang atau para leluhur. Inilah syubhat yang bukan hanya terjadi di zaman sekarang, namun sudah sejak para nabi dan rasul terdahulu. Mereka mendapati kaumnya kekeh dengan kesesatannya, kekeh dengan kesyirikannya, karena menganggap bahwasanya kebenaran itu ada pada nenek moyang. Kebenaran tidak keluar dari nenek moyang. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan, oh tidak, kami mengikuti apa yang telah berjalan di tengah-tengah kami, apa yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kami dari bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum, maka dikatakan kepada Nabi SAW, apakah bapak-bapak kalian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jaminan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian ngotot berpegang dengan ajaran nenek moyang. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, kalau ini dibenarkan bahwasanya kebenaran itu ada pada nenek moyang, maka pertanyaannya, nenek moyang siapa yang kita jadikan tolak ukur kebenaran? Bangsa kita, terutama di dunia ini, banyak memiliki nenek moyang, banyak memiliki leluhur. Jangankan orang-orang di luar Indonesia, di negeri kita saja banyak para nenek moyang. Masing-masing suku memiliki leluhur, masing-masing suku memiliki nenek moyang. Lantas nenek moyang siapa yang dijadikan barometer kebenaran di dalam beragama? Maka yang benar, tradisi kembali ditimbang dengan kitabullah, ditimbang dengan sunnah, ditimbang dengan pemahaman para salafus saleh. Apabila tradisi tersebut sesuai, tidak bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah, dengan pemahaman para salaf, maka tetap dipertahankan.
tetap dilestarikan. Namun kalau jelas-jelas tradisi tersebut bertabrakan, bertentangan, menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat, maka tinggalkan tradisi-tradisi tersebut meskipun sudah berabad-abad dikerjakan. Karena tolak ukur kebenaran bukanlah dari tradisi nenek moyang. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara kekeliruan sebagian orang dalam memahami agama yaitu takdimul aql 'alan naql. Mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu apa yang masuk akal, apa yang diterima oleh akal itulah kebenaran. Sedangkan kalau nggak sesuai dengan rasio, nggak sesuai dengan akal, maka ditolak oleh mereka. Inilah yang didengungkan oleh orang-orang ahlul kalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, idza ta'aradul aqlu wan naqlu fanuqaddimul aql wa na'tazilu al-naql. Apabila bertabrakan antara akal dengan dalil, maka kita mengedepankan akal dan kita tinggalkan dalil tersebut. Ma'adzallah, na'udzubillah. Bantahan kata para ulama, di antara orang-orang yang suka membenturkan dalil dengan akal, mereka mendengungkan bahwasanya beragama harus dengan akal sehat, akal sehat. Bahkan ada yang ngotot mengatakan bahwasanya Islam itu bukan Quran, Islam itu bukan hadis, Islam itu bukan fikih, namun Islam adalah akalmu, kata dia, kata seorang tokoh di negeri kita, naudzubillah. Maka bantahannya ma'asyiral muslimin, seandainya kita turuti kemauan mereka, bahwasanya kebenaran itu ditimbang dengan akal, maka sama seperti tadi, akal siapa yang dijadikan tolak ukur? Akal siapa yang dijadikan barometer kebenaran tersebut? Taruhlah memang kebenaran dikembalikan dengan akal, kenapa nggak dikembalikan kepada akal Rasulullah SAW? Bukankah kita sepakat bahwasanya manusia yang paling cerdas, yang paling benar akalnya adalah Rasulullah SAW? Maka akal siapa yang dijadikan tolak ukur? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya laita syari, duhai sangat celaka, bi ayyi aqlin yuzanul kitab was sunnah, dengan akal siapa kita akan menimbang Al-Quran dan sunnah. Ketika kita terjadi perselisihan, pertentangan, Allah tidak menyuruh kita untuk mengembalikan kepada akal, namun Allah memerintahkan kita kembali kepada qala Allah, kembali kepada qala Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, taati ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, apabila terjadi pertentangan di antara kalian, maka Allah tidak menyuruh kita mengembalikan kepada akal. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan perselisihan itu kepada Allah, kepada Rasul, yaitu kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW. Maka lebih mengedepankan dalil daripada akal. Akal digunakan untuk memahami dalil, bukan digunakan untuk menghukumi dalil, bukan digunakan untuk menjustifikasi dalil, karena akal kebenarannya itu relatif, sedangkan dalil itu kebenarannya mutlak, dalil kebenarannya absolut. Berapa banyak di antara kita, akal kita terkadang memahami hari ini sebagai sebuah kebaikan, namun seiring dengan berjalannya waktu, akal kita menganggap itu bukan lagi kebaikan. Sebaliknya, berapa banyak di antara kita pernah mengalami hari ini akal kita menghukumi bahwa itu adalah keburukan, namun seiring dengan berjalannya waktu berubah akal kita memahami itu sebagai sebuah kebaikan. Maka akal itu relatif, sedangkan dalil Al-Quran, dalil sunnah Nabi SAW itu kebenarannya absolut, kebenarannya mutlak. Maka kita lebih mengikuti dalil daripada mengikuti akal. Inilah beberapa kekeliruan-kekeliruan, barometer-barometer, timbangan-timbangan yang rusak dalam beragama, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, disebabkan karena mereka tidak memiliki mizan yang benar, tidak memiliki barometer yang benar dalam menimbang segala sesuatu. Kita tutup dengan sebuah ucapan emas dari seorang ulama, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, inna mimma tamayazdum bihi ahlas sunnah
ala kulli sa'iri ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafi hadhil ummah. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian wahai ahlus sunnah, wahai orang-orang yang berpegang dengan sunnah, yang membuat kalian istimewa, yang membuat kalian spesial di atas semua firqah-firqah yang menyimpang, semua kelompok-kelompok yang sesat. Yang membuat kalian istimewa adalah kalian mengikat pemahaman kalian dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dibawa oleh para salafus soleh. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus minta petunjuk kepada Allah, terus berdoa kepada Allah agar Allah semakin menguatkan kita di atas kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam syubhat, segala macam mizan, timbangan-timbangan yang tidak benar, yang bisa menjadikan kita tergelincir dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu lis salatikum yarhamukumullah.